Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bersenadakan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya Ananda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu dalam naungan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ananda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran yang keempat atau materi pembelajaran keempat, pelajaran PAI atau pendidikan berislam, yang akan mengangkat sebuah kisah, ya, sebuah kisah dua orang nabi, yaitu Nabi Ilyas dan Ilyasa, ya. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, di mana kisah ini akan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa pada zaman dahulu, ya, sudah terjadi atau pernah terjadi bencana-bencana yang dahsyat. Ya, bahwa pada zaman dahulu banyak para nabi mengajak kepada kebaikan agar kita yang pada saat ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran keempat ini yaitu kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Yang pertama, nomor satu, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, Nabi Ilyas dan Ilyasa ini berbeda. Ya, yang pertama yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun. Ya. Nabi Harun itu siapa? Nabi Harun itu adalah saudaranya Nabi Musa. Musa Harun. Ya. Keturunan Nabi Harun alaihissalam yang keempat. Ya. Beliau diutus kepada suatu kaum keturunan Bani Israel yang pergi jauh ke sebuah kota yang sekarang dikenal sebagai negeri Ba'laba. Nah, mereka suka menyembah berhala, ya, bernama Baal, yang diambil dari nama seorang wanita yang mereka sembah selain Allah. Nah, jadi Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran risalah Allah Subhanahu wa taala di negeri Ba'laba, ya, karena penduduk negeri Ba'laba itu menyembah berhala yang bernama Baal. Nama Baal itu sendiri diambil dari seorang wanita yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam, ya, mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nabi-nabi yang lain menyeru dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, mereka tidak mengikuti seruan itu. Bahkan mereka mengabaikan serta mengacuhkan ajakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah mereka, ya, telah diangkat dan diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 86 sampai 87. Ya. Ayatnya yang berbunyi wa Ismail wal Yasa wal Yunus wal Lut wa kulla fadalna 'alal 'alamin. Dan Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, mereka semua telah kami lebihkan atas semua makhluk di alam dunia ini. Dan dari bapak-bapak mereka, anak cucu keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, kami telah memilih mereka. Dan kami juga telah memberi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-An'am ayat 86 sampai 87. Ya, karena mereka atau kaum Nabi Ilyas ini selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, maka
Allah menurunkan siksa. Allah menurunkan azab yang berupa kemarau panjang selama 3 tahun, ya, yang mengakibatkan semua ternak dan tumbuh-tumbuhan mati. Ya. Di Indonesia sendiri dalam beberapa bulan saja, ya, kita merasakan musim kemarau, kebakaran terjadi di mana-mana, asap di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Sudah sangat terasa. Itu belum sampai 1 tahun. Sementara pada saat atau pada zamannya Nabi Ilyas ini, kemarau panjang selama 3 tahun. Nah, jadi untuk mencari air saja pasti sangat susah, apalagi sekedar untuk menanam tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian sedangkan Nabi Ilyas, ya, pada waktu itu selalu bersembunyi, ya, karena akan dibunuh oleh kaumnya, ya. Kenapa? Ya karena kaumnya menganggap bahwa azab tersebut, ya, karena adanya Ilyas atau Nabi Ilyas alaihissalam, ya, sehingga beliau bersembunyi dari rumah ke rumah yang kosong. Nah, ada beberapa rumah yang kosong, rumah-rumah kosong itu dia bersembunyi, tidak pernah keluar, ya, karena dia akan dibunuh oleh kaumnya tadi, ya. Dia bersembunyi di rumah kosong dan sepi, ya. Dan hebatnya di tengah kemarau panjang itu, ya, di tengah kekeringan itu, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu mendapatkan makanan di rumah-rumah kosong tersebut, ya. Sudah disediakan, sudah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Ya, sudah ada makanan, air minum dan sebagainya di situ. Ya. Kemudian setelah azab itu diturunkan, maka kaumnya mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, ya. Para kaumnya itu sadar setelah adanya azab atau setelah adanya bencana kemarau panjang selama 3 tahun, ya. Karena keinsafan itulah, ya, maka Nabi Ilyas, ya, alaihissalam mau memaafkan kaumnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya diberi ampunan dan rahmat, ya. Ya, karena mereka sudah insaf, mereka sudah bertaubat, maka Nabi Ilyas memaafkan dan memohon kepada Allah untuk menurunkan karunia, ampunan dan rahmatnya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Ilyas alaihissalam, dan turunlah hujan lebat, serta kembalilah sawah ladang mereka menjadi subur seperti sedia kala, ya. Dan akan tetapi keinsafan mereka itu tidak bertahan lama, ya. Mereka kembali menyembah berhala, ya. Mereka kembali menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi bencana yang lebih dahsyat, ya, yang berupa gempa bumi yang menghancurkan mereka semua. Tamatlah riwayat kaum Nabi Ilyas alaihissalam, ya. Sedangkan Nabi Ilyas alaihissalam sendiri dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama mereka sudah diberi azab yang berupa kemarau panjang selama 3 tahun. Setelah itu mereka bertaubat, ya, ternyata taubatnya itu hanya taubat sambal saja, ya. Pada saat ada bencana mereka bertaubat, setelah mereka makmur dan kaya raya kembali, mereka kembali kufur, ya. Mereka kembali mengingkari, mereka kembali tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan azabnya, yaitu gempa bumi yang menghancurkan mereka semua, ya. Kemudian ananda sekalian, dari kisah Nabi Ilyas, pelajaran yang bisa diambil oleh kita yaitu pertama, bahwa sesungguhnya berdakwah itu harus dengan cara yang baik dan bijaksana, ya. Tidak boleh
memaksa. Berdakwah itu hanya sekedar menyampaikan saja, terserah nanti orangnya mau menerima atau tidak, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap manusia harus selalu berusaha menyelamatkan keimanannya dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi kita ini sebagai seorang muslim harus selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita ini ya dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan perintah Allah akan selamat, sedangkan orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang sangat pedih ya. Jadi begitu. Kalau ada orang melaksanakan perintah itu, maka dia akan selamat, sementara orang yang tidak melaksanakan perintah itu, maka azab Allah itu sangat pedih. Ya, baik Anda sekalian. Kemudian mari kita lanjutkan pada kisah Nabi Ilyasa. Yang tadi sudah kita bahas yaitu Nabi Ilyas, yang ini adalah Nabi Ilyasa. Ya. Asal dan keturunan Nabi Ilyasa alaihissalam ini ya adalah Nabi Ilyasa ya alaihissalam bernama asli Yusa. Yusa putra Ahtab bin Ajus ya. Sejak kecil Nabi Ilyasa ini diasuh oleh Nabi Ilyas. Ya, Nabi Ilyas alaihissalam tadi yang mengasuh Nabi Ilyasa. Ya, dalam artian Nabi Ilyasa ini adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Ya, pada awal mulanya ya, Nabi Ilyas alaihissalam datang ke sebuah rumah kecil serta menjumpai seorang perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Ya, pada saat itu sedang musim kemarau dan kelaparan melanda seluruh negeri, ya, yaitu azab diturunkan kepada Nabi Ilyas tadi. Dia bertemu dengan seorang perempuan dan seorang anak kecil, anak laki-laki, ya. Dengan penuh rasa kasihan, ya, Nabi Ilyas alaihissalam tadi mengambil anak laki-laki tadi sebagai anak angkat, yaitu Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah seorang nabi Bani Israel. Ya, beliau tinggal di negeri Ba'laba. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur Ismail wal Yasa wa Dzulkifli wa kullum minal akhyar." Artinya, dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ya. Surat Shad ayat 48. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 86, wa Ismail wal Yasa wal Yunus wal Lut wa kullu faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya atas umatnya di masanya. Quran surat Al-An'am ayat 86. Setelah Nabi Ilyas wafat, ya, setelah Nabi Ilyas alaihissalam tadi wafat atau meninggal, maka ajaran tentang keimanan kepada Allah diteruskan oleh Nabi Ilyas alaihissalam yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi ya. Beliau mengajarkan kitab Taurat dan Zabur kepada penduduk negeri ya. Pada waktu Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup ya, orang-orang Bani Israel ini banyak yang beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri mereka Ba'laba ini menjadi makmur, aman dan sentosa ya. Kan tetapi setelah Nabi Ilyasa ini meninggal dunia ya, mereka berpaling dari ajaran Allah ya yang dibawa oleh para nabi dan kembali musyrik dan menyembah berhala ya. Kejahatan, kekejaman dan kemaksiatan ada di mana-mana ya. Negeri itu tidak lagi aman dan tentram sehingga mereka mudah terpecah belah dan akhirnya dijajah oleh raja yang zalim dari negeri Babilonia ya. Bahwa ya pada masa Nabi Ilyasa ya, negerinya makmur, aman, sentosa karena mereka semua atau kebanyakan dari mereka, hampir semua dari mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, akan tetapi setelah Nabi Ilyasa meninggal,
mereka kembali kafir dan musyrik. Akhirnya membuat negeri mereka tidak aman, tidak tentram, ya, dan mudah diadu domba, dipecah belah, dan datanglah musuh atau ya kekejaman kerajaan dari Babilonia. Ya, jadi kalau seandainya negara kita ini pengen aman, pengen tentram, maka kita di negeri ini harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Kemudian dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam tadi ada beberapa hikmah yang dapat kita pelajari. Ya, di antaranya yang pertama, semua nabi dan rasul ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah untuk mengajak kita umat manusia beriman kepada Allah dan hanya beribadah serta menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia bila mendapat petunjuk dari Allah pasti akan manusia bila tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan tersesat hidupnya. Kemudian yang terakhir, semua nabi mengajarkan hidup damai dan saling menyayangi, ya. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan tentang kedamaian, ya, dan saling menyayangi. Ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meneladani perjuangan para nabi-nabi terdahulu dan melaksanakan apa yang pernah dicontohkan oleh para nabi, ya. Oleh para nabi, apalagi yang pernah dicontohkan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz berharap Ananda semua, ya, siswa SD Islam Integral Lukman Al-Hakim 02 ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang akan nanti membawa kejayaan bagi agama kita, ya, bagi negeri atau negara kita ini, dan bagi umat. Ya, akhirnya apabila Ustadz ada kesalahan dalam pengucapan, penyebutan, dan kata-kata menyinggung, ada yang tersakiti, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu alaikum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.